Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zildan Ikhwan Syukron. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu yang akan menjelaskan tentang statistika distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu ataupun sebuah item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Tujuannya untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Nah, distribusi frekuensi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu di sini ada distribusi frekuensi numerikal, adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Sedangkan distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, maupun gambar. Nah, di sini pun ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, ada class atau yang biasa kita sebut dengan kelas. Adalah golongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas atau yang biasa kita sebut class limit adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi status class limit dan class boundaries atau biasa disebut tepi kelas. Dan yang ketiga, ada kelas interval atau yang biasa kita sebut panjang kelas atau lebar kelas. Merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antar kedua tepi kelasnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah midpoint atau yang biasa kita sebut class mark ataupun titik tengah. Merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, data terurut bila diperlukan. Data terurut adalah yang dimaksud adalah menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan yang kedua, menentukan range atau jangkauan, selisih antara nilai yang besar dengan nilai yang terkecil. Contoh, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Struges. Dengan contoh, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama saja dengan jumlah data yang diobservasi. Dan yang keempat, menentukan interval kelas atau I sama dengan R dibagi K. Nomor 5, menentukan batasan-batasan kelas. Contoh, TBK, mencari nilai TBK sama dengan BBK dikurang 0,5 atau skala terkecil. Sedangkan di saat mencari TAK atau TAK sama dengan BAK ditambah 0,5 atau dalam kurung skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK dikurang TBK. Keterangan TBK itu adalah tepi bawah kelas, kalau BBK adalah batas bawah kelas, sedangkan TAK tepi atas kelas, sedangkan BAK batas atas kelas. Seperti itu. Yang keenam, menentukan titik tengah sama dengan 1/2 dikali batasan kelas ditambah batasan bawah kelas. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali ataupun turus. Yang ketujuh, yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi dengan isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom Tenli ataupun turus.
Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi itu terbagi beberapa bagian, yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Dan di sini pun yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yaitu perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya, dan dinyatakan dalam persen. Dinyatakan dalam bentuk persen maksudnya. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dalam kurung dari atas, yaitu suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang keempat, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dalam kurung dari bawah adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Dan yang kelima, ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dalam kurung dari bawah adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan presentasi. Seperti itu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang distribusi frekuensi. Jika ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurlita. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan tabel distribusi frekuensi, grafik histogram, dan grafik OGIF. Dan di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya dapat dari website bps.go.id. Tentang jumlah perusahaan perkebunan besar menurut jenis tanaman tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian ini adalah hasil dari tabel distribusi yang sudah saya buat. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi yaitu merekap terlebih dahulu data atau nilai-nilai yang ada di dalam sini. Kemudian nilai-nilainya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan nilai tersebut untuk mencari data suatu kelas pada tabel distribusi. Nah, ini nilai atau data-datanya udah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada tabel distribusi ini, kolom pertama ada kelas. Di sini saya mulai isi dari data yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 1. Dan panjang intervalnya 3. Jadi di sini ada 1, 4, dan 5. Kemudian untuk kelas yang kedua dimulai dari 8 sampai 72. 8 sampai 72. Kemudian kelas yang ketiga dimulai dari 78 sampai 86. 78 sampai 86. Kemudian kelas yang keempat dimulai dari 89 sampai 93, kelas yang kelima dimulai dari 94 sampai 98, kelas yang keenam dimulai dari 107 sampai 329, dan kelas yang terakhir dimulai dari 335 sampai 2165. Selanjutnya ini ada frekuensi. Nah, ini tuh dilihat dari data yang udah diurutkan tadi. Ini dilihat dari sini. Ada berapa data yang jangkauan atau ranknya antara 1 sampai 5. Ada 4.
cara ngitungnya tuh ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini data dari 1 sampai 5 itu ada 4 jangkauan atau 4 rank. Nah, untuk yang kedua ada 5 jangkauan atau 5 rank. Yang ketiga ada 3 jangkauan, yang keempat ada 3 jangkauan, yang kelima ada 5 jangkauan, yang keenam ada 5 jangkauan, dan yang terakhir, yang ketujuh ada 4 jangkauan. Kemudian ini ada Tile. Tile ini hanya bikin garis gini aja nih. Hanya bikin garis aja. Tergantung dari yang si frekuensinya ini. Ini kan ada 4, berarti bikin garisnya 4. Kemudian yang kedua ada 5, bikin garisnya 5, dan seterusnya sampai bawah. Lalu selanjutnya ada midpoint. Midpoint itu nilai tengah. Midpoint dari 1 sampai 5 itu adalah 4. Nah, karena nilai tengah dari kelas 1 sampai 5 itu adalah 4. Kemudian nilai tengah dari 8 sampai 72 itu adalah 52. Kemudian nilai tengah atau midpoint dari 78 sampai 86 itu adalah 81. Kemudian midpoint dari 89 sampai 93 adalah 92. Kemudian midpoint dari 94 sampai 98 adalah 96. Dan midpoint dari 107 sampai 329 adalah 320. Dan yang terakhir adalah midpoint dari 335 sampai 2165 adalah 1695. Selanjutnya ada tepi kelas. Tepi kelas ini adalah batas bawah dikurangi setengahnya. Nih, tepi kelas. Jadi, ini tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah 1 dikurangi setengah, jadi hasilnya 0,5. Kemudian tepi bawah 8 dikurangi setengah jadi 7,5. Kemudian tepi bawah 78 dikurangi setengah jadi 77,5. Kemudian yang keempat, tepi bawah 89 dikurangi setengah jadi 88,5. Kemudian 94, tepi bawah 94 dikurangi setengah jadi 93,5. 107, tepi bawah 107 dikurangi setengah jadi 106,5. Dan yang terakhir, tepi bawah 335 dikurangi setengah jadi 334,5. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tepi atas. Tepi atas ini ditambahkan setengah, jadi tepi atas 5 ditambah 5 jadi 5,5. Nah, ini 72 ditambahkan setengah jadi 72,5. Kemudian yang ketiga 86 ditambahkan setengah jadi 86,5. Kemudian yang keempat 93 ditambahkan setengah jadi 93,5. Lalu 98 ditambahkan setengah jadi 98,5. Kemudian 329 ditambahkan setengah jadi 329,5. Dan yang terakhir 2165 ditambahkan setengah jadi 2165,5. Nah, selanjutnya ini ada FR atau frekuensi relatif. FR ini adalah perbandingan masing-masing frekuensi dengan total.
Di kelas pertama ini kan nilainya 4, dan total keseluruhannya ada 29. Jadi 4 per 29 dikali 100, hasilnya jadi 1,16%. Kemudian yang kedua ini hasilnya 5, jadi 5 per 29 dikali 100, hasilnya 1,45%. Dan yang ketiga hasilnya nilainya ada 3, jadi 3 per 29 dikali 100, hasilnya 0,87. Dan yang keempat juga sama, nilainya 3, dan yang kelima nilainya 5, 5 per 29 dikali 100, jadi hasilnya 1,45%. Yang keenam juga sama, nilainya 5, dan yang terakhir nilainya 4, jadi 4 per 29 dikali 100, hasilnya 1,16%. Kemudian selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini tuh berpatokan dengan tepi bawah kelasnya, berarti ini nih, yang 0,5, 7,5, 77,5, 88,5, 93,5, 106,5, 334,5. Nah, untuk data yang kurang dari 0,5, nggak ada kan soalnya data terkecil itu 1 nilainya. Jadi tulisnya 0. Nah, untuk data yang kurang dari 7,5, ini berarti 4. Nah, di sini taruh 4. Untuk data yang kurang dari 77,5, berarti ini dan ini. Ditambahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian untuk data yang kurang dari 88,5, yaitu ini berarti 3 ini kurang dari 88,5. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 3 jadi 12. Kemudian untuk data yang kurang dari 93,5. Nah, berarti ini. Nah, ini 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 jadi totalnya 15. Kemudian untuk data yang kurang dari 106,5, yaitu ini 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 lagi. Jadi hasilnya 20. Nah, yang terakhir untuk data yang kurang dari 334,5, berarti sampai sini. 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 dan ditambah 5. Hasilnya jadi 25. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang ini patokannya yang lebih besar dari tepi kelas nih, dari sini. Ini dari sini. Yang lebih besar, nah untuk data yang lebih besar dari 5,5, berarti keseluruhannya kan, nih semuanya nih, 4, nih semuanya ini lebih besar dari 5,5. Jadi jumlahnya ada 29. Kemudian yang kedua, untuk data yang lebih besar, yang lebih dari 72,5. Berarti dari sini 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 4. Hasilnya jadi 25. Nah, kemudian untuk data yang lebih dari 86,5. Berarti dari sini 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 4. Jadi hasilnya 20. Kemudian untuk data yang lebih dari 93,5. Nih, berarti dari sini 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4. Jadi hasilnya 17. Nih, hasilnya 17. Nah, kemudian untuk data yang lebih
yang lebih besar dari 98, yang lebih besar dari 98,5. Berarti ini 5 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya jadi 14. Nah, kemudian untuk data yang lebih besar dari 329,5. Nah, ini 5, sisa ini 5 ditambah 4, jadi ada 9 data. Dan yang terakhir, untuk data yang lebih dari 2165,5. Nah, sisa ini, jadi tinggal tulis 4. Nah, untuk kolom yang terakhir ini ada persen kumulatif. Persen kumulatif ini adalah totalnya. Jadi kelas pertama totalnya 4. Jadi 4 per 29 dikali 100 hasilnya 1,16%. Kemudian yang kedua, ini yang pertama dan yang kedua dijumlah. Jadi 4 ditambah 5 jadi 9. Jadi 9 per 29 dikali 100 hasilnya 2,61. Dan kemudian yang ketiga ini 4 ditambah 5 ditambah 3. Jadi hasilnya 12 per 29 dikali 100 hasilnya jadi 3,48. Kemudian yang tabel keempat, ini 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 jadi 15. Jadi 15 per 29 dikali 100 hasilnya 4,35%. Dan kemudian untuk tabel kelimanya, 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 lagi hasilnya 20. 20 per 29 dikali 100 hasilnya jadi 5,8%. Nah, untuk tabel yang ke-6 jadi 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 dan ditambah 5 jadi 25. Jadi 25 per 29 dikali 100 hasilnya 7,25%. Dan untuk tabel terakhir, berarti total keseluruhannya ini ada 29 per 29 dikali 100, totalnya jadi 8,41%. Nah, ini udah selesai pembuatan tabel distribusinya. Sekarang lanjut ke tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, dan histogram, pertama kita ke menu data. Lalu data analis, ini diklik. Kemudian Kemudian cari histogram. Lalu oke. Nah, ini diisi. Sebentar. Nah, untuk input rank ini adalah data dari sini nih. Nah, ini dari 1 sampai 29. Nah, ini di blok. Nah, kemudian untuk bin rank. Nih, bin rank ini datanya aja di blok juga. Ini ada. Ini dah. Dan kemudian output rank.
Ini output rank. Nah, ini jangan lupa di checklist untuk kumulatif persennya sama char output. Nah, untuk output rank ini diklik, nah ini ditaruh di sini kursornya. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih. Ini kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk tabel distribusi frekuensi dan histogramnya akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk grafik OGIF, nah ini langsung aja. Nah, ini adalah hasil dari grafik OGIF yang saya buat. Nah, untuk membuat grafik OGIF, kita langsung aja ke Microsoft Word. Lalu klik menu Insert, pilih Chart, lalu pilih yang Line, karena kita kan akan membuat grafik garis. Nah, pilih yang ini. Dan klik OK deh. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Cuman kan ini yang udah jadinya ya, ini kan yang udah jadinya, ini punya saya. Ini udah saya rapihkan. Jadi ini tuh ini adalah hasil data yang udah saya buat dari, nah ini apa? Jadi grafik OGIF ini adalah hasil dari data yang udah saya buat dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Udah selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.